Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video saat ini saya Hikmes Midiana Safa dengan nomor matriks A1900093 akan membahas sedikit mengenai sifat sabar. Sifat sabar sendiri dapat diartikan sebagai sebuah rasa atau sifat di mana seseorang menahan dirinya dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sabar juga dapat dikatakan sebagai proses yang aktif. Proses yang aktif itu maksudnya di mana kita aktif atau kita melakukan sebuah penahanan diri dan membelenggu. Membelenggu itu seperti membelenggu emosi, membelenggu kesedihan, membelenggu hal yang kita rasa tidak mampu, dan yang terakhir ialah menutupi sesuatu yang tadi kita belenggu tersebut. Maka muncullah sifat sabar. Sabar sendiri juga bisa dikatakan sebagai sesuatu sifat di mana kita menghadapi situasi yang tidak berkenan di hati, sesuatu yang tidak diinginkan. Dan menurut salah satu ulama di Indonesia, Quraisy Shihab, kesabaran ini membutuhkan ketabahan dalam menghadapi hal-hal yang seperti tadi, yang tidak diinginkan hati, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang pahit, hal-hal yang berat, hal-hal yang menyedihkan, yang dihadapi dengan tanggung jawab penuh dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar sendiri merupakan akhlak Qur'ani yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Menurut beberapa artikel ada sampai 123 kali disebutkan, maupun di surat Makkiyah ataupun surat Madaniyah. Kata sabar yang disebutkan ada 123 kali dikarenakan banyaknya kata-kata serupa dengan makna yang sama, makna yang merujuk kepada kesabaran ataupun sifat lapang dada, sifat menahan sesuatu yang tidak diinginkan hati, dan sifat yang menunjukkan bahwa hal tersebut kita menerima dengan menahan sesuatu dalam hati dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar memiliki beberapa kata yang sama di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, sabar dalam menahan emosi yang bisa disebut dengan kata halim, sabar dalam menghadapi kemewahan yang kita juga tahu dengan zuhud, sabar dalam menghadapi musibah yaitu tabah, sabar dalam menghadapi godaan nikmatnya hidup yaitu dobit an-nafs, sabar dalam menghadapi bencana yang besar bisa disebut dengan lapang dada, sabar dengan kurangnya rezeki dikenal juga dengan qanaah, dan sabar yang melawan syahwat yang dikenal dengan ifah. Sabar sendiri ada dua macam. Yang pertama ialah sabar yang menyerang rohani ataupun mental atau perasaan. Sabar ini banyak macamnya, salah satunya seperti kehilangan saudara, keluarga, teman yang meninggal. Di situ kita harus memiliki perasaan menerima meskipun ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang tidak diinginkan hati yaitu kehilangan, ada hal yang menyedihkan, tapi kita harus menerima dan menahan supaya tidak adanya luapan emosi yang tidak diperbolehkan seperti berteriak-berteriak, memukul-mukul atau menyakiti diri sendiri, dan hal yang semacamnya. Selain itu, contoh lainnya ialah sabar dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu diperlukan konsistensi, komitmen, dan sabar tentunya. Dalam komitmen tentu banyak hal yang perlu kita lakukan, misalnya mengerjakan tugas dan menghabiskan waktu untuk belajar, lelah seperti itu. Jika kita tidak memiliki kesabaran ataupun kita tidak menahan sesuatu yang tidak mengenakan, maka pasti kita akan berhenti dalam melakukan aktivitas menuntut ilmu tersebut, atau kita
memilih beraktivitas lain yang hanya kita senangi saja. Padahal menuntut ilmu salah satu kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian muslim, dan jika kita tidak sabar dan konsisten ataupun komitmen dalam melakukannya, maka kita akan merasakan pahitnya kebodohan di masa nanti. Yang selanjutnya ialah kesabaran yang menyerang jasmani. Kesabaran yang menyerang jasmani ini dia biasanya menyerang ke fisik, seperti misalnya kelelahan, harus mengerjakan sesuatu yang berat, ataupun seperti kita mau beribadah, mau sholat, itu kadang saat kita mengantuk atau lelah, maka kita harus bangun lalu sholat sambil bersabar. Kenapa? Karena dengan begitu maka usaha yang kita lakukan bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha menahan diri tersebut juga termasuk sabar. Bersabar juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ialah surat Al-Baqarah ayat 153, di mana dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sifat sabar merupakan salah satu sifat yang disenangi oleh Allah dan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia. Dari ayat tersebut juga kita memahami bahwa dalam kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Oleh sebab itu manusia perlu bersabar, dan sabar merupakan salah satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan ganjaran yang terbaik dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembahasan mengenai sifat sabar dari saya, Hikmah Ismidiana Safa, untuk saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan semoga dari video ini kita dapat menjadi bahan pelajaran bahwa sifat sabar sesungguhnya harus diusahakan oleh kita sendiri di dalam diri, dan perlu juga ada aktivitas yang menunjang supaya sifat sabar itu muncul. Seperti yang tadi telah kita bahas, ialah membelenggu kemarahan, menutupi, menerima, dan maka kita bisa mencapai kesabaran. Selanjutnya semoga kita semua dapat diberikan kesabaran atas apapun yang kita hadapi kelak, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya ilmu tentang kesabaran ini ke kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.